saya Anissa Nur Azhara dengan NIM 230913281 kelas MPGKA. Di sini saya akan mempraktekkan penampilan prima atau personal grooming untuk bekerja guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Dunia kerja yang profesional menuntut semua karyawan untuk berpenampilan prima. Penampilan prima menjadi identitas diri. Personal grooming menjadi hal penting dalam menunjang karir seseorang. Tidak hanya mencerminkan identitas diri, penampilan secara tidak langsung juga akan menunjukkan identitas perusahaan, di mana wajah, penampilan dari atas sampai bawah pekerja akan menunjukkan citra perusahaan di mata publik. Penampilan menjadi salah satu pokok bagi pekerja untuk menunjang karir mereka di masa yang akan datang. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara personal grooming yang baik agar bisa menarik dan terlihat rapi di mata banyak orang. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam personal grooming. Yang pertama yaitu pakaian. Pakaian yang kita kenakan harus formal, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Kemudian, jangan lupa makeup tipis-tipis ya teman-teman, agar terlihat lebih fresh. Selanjutnya, cara jalan. Cara jalan kita merupakan salah satu etika. Dan ketika cara jalan kita itu tegap, lurus, nah itu sangat amat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Tentunya kalau cara jalan kita tegap, orang akan melihat kita orang yang percaya diri. Lalu cara duduk. Duduk ini merupakan etika dan norma kesopanan kepada orang lain. Kemudian cara menyapa partner kerja maupun menyapa pimpinan juga menjadi elemen-elemen penting dalam personal grooming. Yuk kita bahas satu-satu. Simak video ini untuk lebih lengkapnya. Untuk menunjang penampilan yang menarik, hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu pakaian. Pastikan pakaian yang kita gunakan rapi dan sopan. Yang pertama, saya menggunakan kemeja dalam. Kemeja dalam ini pastinya sudah disetrika ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyetrika seluruh pakaian kalian agar tidak kusut. Nah, lalu saya memadukannya dengan blazer warna hitam. Tentunya senada kan? Nah, untuk hijabnya saya juga menggunakan hijab warna hitam. Ini senada kan teman-teman semuanya? Nah, jangan lupa ya teman-teman, jangan pakai celana jeans. Ini saya menggunakan celana berbahan kain. Pastinya cocok banget untuk di tempat kerja. Dan kalau bekerja jangan lupa juga memakai name tag agar kita dikenali. Pastinya setiap perusahaan menyediakan name tag untuk karyawan-karyawannya. Tak kalah penting ya teman-teman, jangan lupa pakai aksesoris tambahan seperti jam tangan ataupun cincin. Tetapi jangan berlebihan ya teman-teman. Maksimal kita boleh memakai 15 aksesoris di dalam tubuh kita. Dan ini saya juga menggunakan tas kerja formal. Dan saya juga menggunakan flat shoes di tempat kerja. Pastinya ini sudah senada ya teman-teman. Terlihat rapi, sopan, dan anggun nih bukan? Lanjut ke step berikutnya, jangan lupa kalian pakai make up ya teman-teman. Make up tipis-tipis itu nggak apa-apa, yang penting kita kelihatan lebih fresh dan lebih glowing. Pastinya ketika bertemu dengan rekan kerja, pimpinan, klien, ataupun pelanggan, kita jadi semakin percaya diri dan orang yang melihat kita pun akan nyaman dan sangat terlihat menarik. Ini aku juga memakai lipstick agar bibir aku tidak pucat ketika nanti bertemu dengan orang-orang di dalam kantor. Tipis-tipis aja ya teman-teman. Ini aku cuman pakai tipis-tipis aja, bedak dan lipstick. Nah, ini untuk final looks-nya ya teman-teman, terlihat sangat cantik bukan? Terlihat sangat rapi. Nah, ini jangan lupa setelah kita make up, kita juga harus merapikan lagi, merapikan jilbab dan merapikan pakaian-pakaian, name tag. Pokoknya ketika kita ingin bertemu dengan orang lain, kita harus rapi, harus terlihat sangat menarik dan anggun. Ini aku merapikan beberapa aksesoris yang ada yang sedang aku pakai.
Nah, ini untuk final looknya. Jangan lupa, ini yang paling penting juga teman-teman, kita memakai parfum atau wangi-wangi supaya tidak bau. Apalagi kita kan bertemu banyak orang, jangan sampai kita bau badan dan bikin orang lain gak nyaman. Wow, ini final look untuk kantor hari ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu cara berjalan. Cara berjalan juga diatur dalam personal grooming. Karena ketika kita berjalan dan dipandang oleh banyak orang, pastinya orang akan mempersepsikan kepercayaan diri kita dari cara kita berjalan. Ketika berjalan kita menunduk, nah itu kan terlihat kalau kita ini sedang ketakutan. Tetapi kalau cara berjalan kita tegap, dengan langkah lurus dan pelan-pelan secara anggun, pastinya orang akan berpersepsi bahwa kita mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan mempunyai karisma yang luar biasa. Nah, jadi dalam personal grooming, cara berjalan kita harus tegap, dada dibusungkan ke depan dan menghadap ke depan. Jangan belok kanan, belok kiri ya teman-teman, makanya kita fokus ke arah depan. Teman-teman, cara duduk juga sangat diperhatikan sebagai salah satu etika kita dalam berinteraksi bersama teman atau pimpinan di dalam pekerjaan. Nah, untuk cara duduk yang benar, ini usahakan ini tertutup ya teman-teman, dan menyilang seperti ini. Jangan sampai terbuka, karena itu tidak sopan, apalagi cewek. Lalu kalau kita menggunakan rok, bisa kita kasih atasnya menggunakan bantal ataupun tas. Yang penting tertutup ya teman-teman. Nah, personal grooming nggak cuma soal penampilan dari yang terlihat fisik, namun juga soal etika kita dalam berinteraksi dengan rekan kerja, pimpinan, maupun klien. Berikut cara berinteraksi dengan partner kerja dan klien. Aini! Halo Lisa! Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu udah sarapan belum? Udah, kamu gimana udah? Aman, udah. Yuk, nanti kita makan siang bareng. Aku ada rekomendasi cafe yang estetik tuh. Boleh banget, pengen banget tuh. Kamu semangat kan hari ini? Iya, kita harus semangat kerja. Iya, hari ini kan nanti ada rapat kita. Iya, kita ada meeting sama bos besar. Iya. Udah, langsung aja kita daripada nanti kita telat. Oke. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Silakan duduk, Ibu. Ya. Bu, ini proposal untuk hari ini. Oke, terima kasih ya. Kini ini udah siap, kita mulai aja ya meetingnya. Personal grooming menjadi ilmu penting bagi kita semua demi kelancaran karir dan kelancaran bisnis perusahaan. Dengan personal grooming, kita dapat menarik banyak customer dan banyak klien, sehingga pastinya penjualan perusahaan dapat meningkat. Ingat, penampilan itu penting, jangan menyepelekan penampilan. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpenampilan menarik. Tinggal usaha dari kita. Yuk, konsisten dari sekarang.